Kira itu sih yang bisa saya sampaikan. Nanti Pak Willy secara teknis akan bisa sampaikan ke Bapak Ibu, karena beliau ini juga adalah salah satu, bukan salah dua, salah tiga kok Pak Willy, kamu salah empat ya, berempat atau berlima yang menyusun kurikulum ini. Nah, jadi pasti isi perut, tukar tes semua itu Pak Willy tahu. Nah, tanya Pak Willy. Dan terakhir, terima kasih untuk Pak Kaban dengan teman-teman di PKPSDM nomenklatur di sini yang sudah memfasilitasi ya kami bisa hadir di sini. Lebih kurang seperti itu. Saya kembalikan atau saya serahkan langsung ke Pak Willy. Kita sepakat sampai jam berapa? Jam berapa? Oh, banyak yang sholat Jumat ya? kita Oke. 1 jam ke depan sementara. Pak Willy. Terima kasih Pak Fafi, Bapak Kaban yang saya hormati, dan Bapak Ibu mentor serta peserta laksam. Angkatan berapa ya? 88? Ya, baik. Terima kasih banyak. Jadi seperti yang tadi sudah dijelaskan bahwa di dalam laksam itu ada 2 kurikulum ya, yang sudah berjalan ya, dan yang tentunya dilaksanakan pada saat aktualisasi ya. Namanya kurikulum pengembangan kompetensi teknis bidang tugas atau kami singkat PKTBT ya. Nah, untuk kurikulum intinya Bapak Ibu sekalian sudah mengikuti peserta laksam dan terutama Bapak Ibu mentor. Nah, sementara yang kedua untuk pengembangan kompetensi teknis bidang tugas atau PKTBT ya, itu bobotnya 20% dari evaluasi keseluruhan dari laksam, sehingga menjadi penting bagi kami BKPSDMD Provinsi untuk memfasilitasi Bapak Ibu sekalian, baik Bapak Kaban, BKD di sini dan Bapak Ibu mentor serta peserta untuk melaksanakan kurikulum yang kedua ini. Karena dari hasil evaluasi Lembaga Administrasi Negara, kurikulum yang kedua ini belum secara optimal dilaksanakan. Karena pertama tadi bobot penilaiannya kedua, ya, urutannya kedua setelah aktualisasi. Aktualisasi itu bobotnya 50%, sementara PKTBT bobotnya 20%. Ini 70% dari hasil evaluasi itu, Bapak Ibu sekalian, berasal dari kurikulum inti dan kurikulum PKTBT. Yang lainnya itu tentang evaluasi akademik, disiplin, ya, sikap perilaku dan disiplin, itu bobotnya 30%. Nah, Bapak Ibu sekalian, khususnya Bapak Ibu mentor, ya, Bapak Ibu mentor ini dalam pelatihan latsar posisinya sama persis dengan saya sebagai Widya Suara, ya, posisi sama. Yang membedakan saya sebagai coach istilahnya atau pembimbing itu untuk membimbing substansi yang berkaitan dengan pengetahuan. Sementara prakteknya, ya, itu Bapak Ibu mentor yang berpengalaman di bidang tugas masing-masing para peserta. Jadi misalnya di sini ada perawat, ya kan? Nah, saya bukan perawat Bapak Ibu. Ya. Maka hal-hal yang sifatnya teknis substantif tadi diberikan kepada mentor atasan langsungnya yang dikoordinasikan oleh Bapak Kabat di sini. Supaya apa? Supaya para peserta laksam ini memiliki kompetensi
yang diamanatkan oleh Undang-Undang Nomor 5 2014 tentang Undang-Undang Aparatur Sipil Negara. Jadi mereka CPNS sebelum diangkat harus memenuhi kompetensi itu. Yang pertama, kompetensi inti atau manajerial. Yang kedua, kompetensi teknis bidang tugas. Jadi kalau perawat, pastikan dia kompeten di bidang keperawatan. Kalau dia bidan, pastikan dia kompeten di bidang kebidanan. Berikut pelayanan publik seluruhnya. Nah, oleh karena itu menjadi penting Bapak Ibu dalam pelaksanaan pengembangan kompetensi teknis bidang tugas ini, Bapak Ibu mentor memegang kendali karena statusnya sama dengan saya sebagai coach. Ya, bedanya tadi, kalau Bapak Ibu mentor adalah atasan langsung dari para peserta, saya sebagai pembimbing untuk proses pembelajarannya, ya, dan substansinya. Nah, substansi teknisnya ada di Bapak Ibu mentor. Nah, saya pada kesempatan ini ingin menyampaikan kepada Bapak Ibu mentor, untuk PKPBT, pengembangan kompetensi teknis bidang tugas, itu ada kelompok sub kurikulumnya, ya, atau sub materinya. Yang pertama adalah kurikulum teknis administratif umum, ya, dan yang kedua kurikulum teknis substantif. Yang pertama saya ulangi, kompetensi teknis administratif, dan yang kedua kurikulum teknis substantif. Nah, yang administratif seperti apa? Yang administratif ini berkaitan dengan penguasaan pengetahuan para CPNS di organisasi masing-masing berkaitan dengan administrasi umum. Ya, misalnya berkaitan dengan perencanaan, berkaitan dengan tata naskah dinas, ya, berkaitan dengan tata naskah dinas itu banyak, ada kearsipan, kemudian ada apa lagi, surat menyurat, ya, dan kemudian ada juga terkait dengan kinerja. Nah, masing-masing organisasi atau OPD itu administrasinya berbeda, ya, berbeda-beda. Oleh karena itu karakteristiknya, Bapak Ibu sekalian, perlu dipahami oleh para CPNS, Bapak Ibu mentor khususnya. Misalnya di Kesmas, itu administrasinya sangat berbeda dengan misalnya di inspektorat, beda. Ya, beda sekali. Maka dari itu, pengembangan teknis administratif tadi perlu. Nah, silakan nanti Bapak Ibu mentor CPNS yang berada di bawah kendali Bapak Ibu itu diberikan penugasan untuk memperkuat kompetensi ini. Misalnya mulai dari penguasaan tentang visi, misi, kemudian program kegiatan yang ada di organisasi Bapak Ibu, khususnya di bidang tugas Bapak Ibu sekalian, terutama Bapak Ibu mentor. Mohon izin Bapak mentor, ya, di mana Bapak? BKPSDM. Nah, di bidang apa Bapak? Pengembangan, ya. Mohon izin Pak, saya Kepala Bidang Pengembangan Perencanaan Pengadaan, Mutasi dan Dokumentasi. Jadi nanti peserta laksar yang berada di bawah Bapak harus mengenal tugas ini. Karena para CPNS akan membantu Bapak, mentor, untuk menyelesaikan tugas itu. Ya, apa itu pengembangan, apa itu mutasi, harus diperkenalkan. Ya, jadi program-programnya. Nah, caranya nanti silahkan ditugaskan. Mulai dari misalnya, visi kita hanya satu, visinya Pak Bupati. Ya, visi daerah kita, Kabupaten Ngada. Yang berkaitan dengan pengembangan SDM ini pasti ada. Ya, jadi si CPNS harus tahu, ya, Bapak Ibu CPNS harus tahu bahwa apa yang dikerjakan itu untuk mencapai tujuan visi misi daerah. Karena kita pelayan publik. Ya, ini CPNS sudah diajarkan konsep teorinya, ya. Seperti itu. Nah, oleh karena itu nanti diberi tugas begitu, Pak. Hubungkan misalnya visinya Pak Bupati, misi keberapa sampai ke bidang kita. Berikan tugas itu.
dikerjakan, kumpulkan ke Bapak, Bapak nilai. Ya, Bapak Ibu mentor yang lainnya juga begitu. Yang di Puskesmas juga sama. Visi yang mana ini Pak Bupati yang tentang kesehatan? Visi yang keberapa? Terus kalau di Puskesmas program kita, Anda bidangnya, hubungannya bagaimana? Itu harus bisa dijelaskan oleh CPNS. Nah, itu satu tugas. Ya, ini contohnya. Penguasaan tentang visi misi organisasi. Ya, kemudian tentang tata naskah dinas misalnya, surat menyurat. Berikan tugas Pak. Misalnya, tolong ini nanti bersurat ke dinas-dinas tentang mutasi misalnya Pak. Konsep surat. Ya, konsep surat itu, penugasan itu, nah itu hasil kerja mereka. Dinilai Pak. Ya. Setelah itu cara mengambil nomor dan sebagainya, mereka harus diperkenalkan semua sistem itu. Ya, Bapak Ibu mentor seperti itu. Nah, bagi peserta lancar, Bapak Ibu akan diberikan penugasan dari Bapak Ibu mentor seperti itu. Ya, jadi mempersiapkan diri. Apapun ditugaskan oleh atasan, kerjakan itu dalam rangka PKTBT. Pak, kan saya sementara melaksanakan aktualisasi bagaimana? Iya, itu bebannya. Itu pelayanan publik. Ya, sebentar malam Anda bisa dipanggil pimpinan. Setiap saat Anda bisa dipanggil pimpinan untuk mengerjakan tugas, membantu pimpinan untuk menyelesaikan pelayanan publik. Jadi, tidak ada tawar-menawar. Ya, seperti itu. Nah, inilah lembaga administrasi negara membuat kurikulumnya seperti ini. Ya, beda. Bapak Ibu mentor ya, zaman kita beda ya. Ya, beda. Kenapa beda? Ya, kondisi permasalahannya berbeda. Ya kan? Tantangannya berbeda. Ngada dulu dengan sekarang, zaman saya mungkin dengan Bapak Ibu mentor ini beda. Apalagi yang zaman sekarang, beda lagi. Maka dari itu tuntutannya seperti itu. Ya, Bapak Ibu mentor, mohon maaf. Nah, seperti ini cara memberikan penugasan. Nanti ada pedomannya akan kami bagikan. Kemudian bagaimana cara membuat penugasan. Ya, Bapak Ibu mentor, tolong nanti juga dibuatkan seperti itu. Nah, misalnya tadi terkait dengan visi misi, ya, kabupaten kota, setiap OPD itu ada renstra. Ya, peserta lancar tahu apa itu renstra? Nah, di dalam rencana strategis itu ada yang terkait dengan salah satu contoh ini ya, Bapak Kepala Bidang salah satu. Itu ada, ya, dan Bapak Ibu peserta lancar harus tahu apa program kerja yang direncana strategis itu. Ya, nah itu ada tugas lagi nanti dengan Bapak Ibu mentor, tugaskan itu. Ya, biar dia membedah renstranya. Nanti Bapak Ibu arahkan. Satu produk yang dihasilkan penugasan itu dapat poin. Ya. Kemudian tentang SOTK, struktur organisasi dan tata kerja. Ya. Wah, ada itu ditempel di depan kantor. Iya, tapi Bapak Ibu harus tahu peserta lancar. Di mana posisi Anda? Hubungannya dengan atasan langsung, dengan atasan-atasan yang lainnya seperti apa? Ya, tugaskan juga Bapak Ibu mentor. Ya, tugaskan itu. Kemudian uraian tugasnya, ya, itu juga penugasan boleh. Itu satu produk pekerjaan untuk teman-teman. Kemudian misalnya tentang surat menyurat, tata naskah dinas silakan. Apa yang biasa dikerjakan? Buat notulensi kah? Misalnya nanti ada rapat, panggil. Bapak Ibu mentor panggil itu peserta lancar buat notulensi. Kami sudah ajarkan itu. Suruh duduk notulensi rapat hari ini. Itu tugas. Nah, boleh ditugaskan. Hasilnya nanti Bapak nilai. Ya. Kalau mereka masih ada lebih kurang, mereka baru. Makanya perkenalkan dengan tugas-tugas. Supaya para CPNS ini benar-benar siap untuk membantu Bapak Ibu mentor bekerja. Ini contohnya tentang tata naskah dinas. Konsep surat misalnya, pas bidang Bapak misalnya atau bidang yang lain boleh. Seperti itu ya. Kemudian tentang kearsipan juga boleh. Karena setiap bidang, setiap Bapak Ibu mentor punya sistem kearsipannya sendiri. Ya, jadi itu juga boleh ditugaskan. Kemudian untuk kompetensi teknis substantif itu yang umum tadi ya Bapak Ibu. Kalau kompetensi teknis administrasi khususnya Bapak Ibu mentor itu areanya itu saja ya, memperkenalkan visi misi program, kemudian struktur organisasi, uraian tugas jabatan, dan
proses bisnis atau tugas pokok dan fungsi organisasi, tugaskan saja mereka seperti itu. Kemudian berkaitan dengan surat menyurat, data naskah dinas dan dasar kearsipan. Oh maaf, ketinggalan satu. Sasaran kinerja pegawai. Nah, kita membuat SKP semua, ya. Pak Kaban ada di sini. Itu tanggung jawab beliau. Ke OPD semuanya. Ya, jadi kita harus mempertanggungjawabkan kinerja kita, Bapak Ibu kalian. Nah, Bapak Ibu mentor, tugaskan mereka terkait dengan sasaran kinerja pegawai. Bisa saja misalnya dari aturannya. Tugaskan aturannya apa itu tentang SKP. Ya, kalau kaitannya dengan sasaran kinerja bidang saya, bidang Bapak misalnya tadi ya, contoh apa saja, sebutkan. Ya, jadi Bapak Ibu yang peserta latsar akan ditugaskan seperti itu supaya bisa mengenal ya akuntabilitas publik yang Bapak Ibu harus pertanggungjawabkan ke masyarakat kita, khususnya Kabupaten Ngada. Ya. Itu terkait dengan teknis administratif umum. Sekarang yang teknis substantif. Nah ini teknis substantif ini Bapak Ibu, khususnya Bapak Ibu mentor, bisa memberikan penugasan kepada peserta terkait bidang tugasnya masing-masing. Misalnya selama aktualisasi ini, sudah berapa lama aktualisasinya? Nah, masih 3 minggu ya. Nah, selama 3 minggu ini ada pelatihan daring misalnya. Khusus untuk bidang, untuk perawat, untuk apa? Tentang apa saja, boleh ditugaskan itu untuk mengikuti. Biasanya kan sehari itu, bimtek, workshop, atau webinar. Nah, itu sertifikatnya kita bisa gunakan untuk memberikan penilaian. Jadi itu bagian pengembangan kompetensi teknis. Bisa juga mengikuti penugasan Bapak Ibu. Tadi yang kepegawaian, saya yang teknis mana ya? Bapak Ibu mentor, saya mau contoh satu yang teknis apa? Dari di kesehatan ada apa? Ada mana? Ya. Oh ya, silakan Bapak duluan. Di mana tugasnya Bapak? Bapak sebagai apa? Kepala Puskesmas. Oke. Nah, peserta latsar apa? Tugasnya apa? Ada perawat, bidan, profesi. Ya, misalnya gizi. Bapak bisa menugaskan ya terkait dengan permasalahan yang dihadapi di Puskesmas Bapak. Ya, terkait dengan pemenuhan gizi, stuntingnya berapa Pak misalnya? Misalnya untuk ya, dalam rangka kita menyelesaikan 32 itu, tolong untuk CPNS tadi, ya, kira-kira dari aspek gizi seperti apa? Ya, pemenuhan gizi stunting, karena isu stunting itu gizi Pak ya, asupan. Nah, tugaskan saja Pak, tugaskan saja. Supaya dan keahliannya itu di bidang gizi, silakan dia menganalisis dan sebagainya. Ya, kita melatih mereka nanti untuk tadi membantu Bapak Ibu mentor mengambil keputusan. Di desa mana, karakteristiknya seperti apa. Jadi mereka sudah dilatih semuanya untuk menganalisis. Misalnya di Puskesmas Bapak itu karakteristiknya seperti apa, daerahnya mungkin kurang dan sebagainya misalnya ya. Nah, mereka akan mampu menghasilkan pemikiran mereka terkait pemenuhan gizi untuk kasus stunting seperti apa. Boleh ditugaskan seperti itu. Ya, kemudian yang tadi satu apa Pak? Gizi, bidan. Nah, bidan boleh Pak. Misalnya penanganan emergency, misalnya akses dari desa ke puskesmas itu jauh, ya. Nah, bagaimana penanganan untuk mempersiapkan kelahiran tidak di vaskes? Kalau misalnya mendadak begitu Pak, ya kan? Karena situasi dan sebagainya. Ini contoh Pak ya. Boleh ditugaskan membuat seperti itu dan sebagainya. Bagi Bapak Ibu selain yang kesehatan juga boleh. Di pertanian juga begitu. Misalnya apa? Menggunakan pupuk organik atau pupuk anorganik atau apapun boleh. Tugaskan mereka. Ya, dalam bentuk apa? Satu penugasan seperti itu yang Bapak Ibu mentor pikirkan dan hal itu menjadi sebuah kebutuhan, ya boleh dilakukan seperti itu. Selain
dinas teknis kesehatan tadi, ada lagi yang ingin ditanyakan, ini terkait dengan teknis substantifnya. Ya. Buatkan penugasan. Jadi Bapak Ibu mentor sekali lagi statusnya sama dengan saya, pembimbing. Jadi Bapak Ibu atasan langsung itu membimbing bawahan supaya bawahan itu memiliki kemampuan-kemampuan yang kita harapkan backup atau mensupport kita dalam bertugas. Jadi Bapak Ibu mentor berikan penugasan. Ya, untuk teman-teman laksanakan. Dari pengetahuan, pengalaman Bapak Ibu mentor, tularkan itu. Sehingga kalau sudah pensiun, saya juga mau pensiun, kita bisa meninggalkan calon pemimpin di bawah kita. Ya, sehingga birokrasi kita tidak goyah lagi. Ya, di bawah kita sudah ada lapis orang-orang yang bisa menggantikan kita untuk memberikan pelayanan publik kita menjadi lebih baik. Ya. Nah ini pengembangan kompetensi. Selanjutnya, bagaimana penilaiannya? Untuk kompetensi teknis administratif KTA-nya, Bapak Ibu, itu bobotnya 40%. Bapak Ibu mentor. Dan yang kompetensi teknis substantif bobotnya 60%. Lebih tinggi dia, karena ini teknis. Ya. Nah, Bapak Ibu, nanti cara menilainya dari penugasan. Untuk kompetensi teknis administratif, penilaiannya Bapak Ibu izin nanti poinnya ini juga saya bisa bagikan ke Bapak Ibu. Untuk penilaiannya ya, untuk kompetensi teknis administratif, jadi kalau Bapak Ibu memberikan penugasan ya, bukti fisiknya itu ada dari 1 sampai 3, nilainya 70. Di peserta laksana juga siapkan. Semakin Anda giat membantu mentor, ya nilai Anda tinggi. Ini bukan hanya untuk kepentingan laksana. Ini untuk kepentingan kinerja. Nah, itu beliau Pak Kaban mengawasi. Jadi kalau nanti ada, ya kalau kita cukup kita mendapatkan tunjangan kinerja, ada buktinya. Ya, ini kinerja saya. Ya nanti dari BKD memberikan responnya dalam bentuk apa di sini bentuknya tunjangan kinerja Pak. Ya, itu Bapak Ibu sudah terbiasa. Ya, jadi bukti fisiknya 1 sampai 3 70 berikut seterusnya. Ini ada di sini nanti silakan. Ya, Bapak Ibu mentor menilainya. Kemudian 4 sampai 6 80. 7 sampai 8, 90, di atas 9 bukti fisiknya itu nilainya 100. Jadi silahkan ditugaskan. Ya, jadi untuk KTA-nya, kompetensi teknis administrasinya, tugaskan yang tadi seperti yang saya contoh. Silahkan tugaskan. Jadi semuanya kalau dikerjakan, nah bukti fisik dikembalikan ke Bapak Ibu, nilainya seperti itu. Untuk kompetensi teknis substantif Bapak Ibu silakan. Kalau untuk penugasan-penugasan 1 sampai 3 kali itu nilainya 80. Kemudian 4 sampai 6 kali ditugaskan dan mengerjakannya bagus, nilainya 90. Kemudian di atas 6 kali ditugaskan, nilainya 100. Ini anak muda Bapak Ibu. Tidak seperti kita. Mereka cepat ini. Ini generasi apa? Generasi apa? Ya itu. Mereka sudah mengklaim dirinya generasi milenial. Ya Bapak Ibu. Ya. Ditugaskan saja. Mereka tertawa karena mereka sudah tahu jawabannya. Ya itu. Ya, ditugaskan. Nah ini teknik penilaiannya. Kemudian nanti tinggal dituangkan dalam formnya ada. Di berapa kali tugasnya. Jadi setiap kali Bapak Ibu peserta laksana menyelesaikan tugas dari atasannya, produknya itu disahkan oleh atasan. Ya. Selain Anda menyusun, misalnya Anda diminta membuat notulen, penyusun notulis nama Anda, disahkan oleh mentornya, satu bukti. Ya, dan seterusnya. Yang semakin banyak bukti, nilai Anda tadi semakin baik. Artinya apa? Bapak Ibu semakin terampil. Ya, karena ini kompetensi teknis bidang tugas.
kompetensi teknis. Jadi semakin terampil secara administratif, terampil secara substantif. Yang diharapkan. Ya. Jadi kita mengapresiasinya dalam bentuk penilaian tadi. Ya. Baik, Bapak Ibu, sementara ini ada pertanyaan. Saya utamakan dari Bapak Ibu mentor dulu, karena nanti yang akan membantu kami, ya, membantu saya tentunya, coach, pembimbing. Ya, ada pertanyaan tentang penugasan dan penilaiannya. Nanti file ini akan saya bagikan dengan pedomannya ke Bapak Ibu mentor. Silakan kalau ada pertanyaan tentang penugasan. Boleh. Ya, Ibu, boleh. Silakan, Bu. Silakan. Ya. Terima kasih atas waktu dan kesempatan yang diberikan. Selamat pagi menjelang siang untuk kita semua. Baik, Bapak, terkait dengan penugasan ini, apakah kita setiap kali kita memberikan tugas misalnya menyusun dokumen ataukah membuat konsep surat dan lain-lain, harus ada surat tugas atau cukup mengumpulkan bukti yang dikerjakan hasil kerjaan daripada laskar. Mungkin itu saja. Oh ya, baik. Terima kasih Ibu. Kalau Ibu mau membuatnya dengan surat tugas boleh, ya. Tapi kalau memang produknya saja yang dihasilkan itu dikumpulkan boleh. Boleh. Ya. Terima kasih. Ya memang begitu. Ya. Jadi kita itu harus tertib administrasi. Ini pertanyaannya bagus. Penugasan itu harus ada secara formal. Ya, surat tugas namanya. Membuat apa dan kemudian dikerjakan. Boleh, ya, Bapak Ibu mentor boleh. Kalau mau disusun satu kali juga boleh. Membuat tugas tentang apa? 1, 2, 3, 4, 5. Kumpul, ini mereka masih 3 minggu Bapak Ibu. Ya. Jadi nanti setelah kembali dari penjelasan ini, silakan. Ya, untuk KTA, ya, silakan masing-masing mentor dengan stafnya, tugas satunya apa, 2 apa, 3 apa, KTA-nya apa. Kemudian KTS-nya, substansinya apa? Menugaskan membuat apa? Ya, seperti itu. Kasih pilihan yang banyak supaya nanti mereka mengukur sendiri kapasitasnya. Ya, karena di atas 3 nilainya 80. Mereka kan punya strategi mengerjakannya nanti. Karena memang para peserta saat ini juga sementara melaksanakan aktualisasi Bapak Ibu mentor. Bapak Ibu mentor juga mendampingi juga. Ya, jadi silakan. Strateginya Bapak Ibu mentor bisa melakukannya dengan baik. Ya. Itu Ibu. Ada lagi Bapak Ibu mentor silakan. Terima kasih. Perkenalkan saya mentor dari rumah sakit. Oh ya, rumah sakit. Untuk materi mungkin bisa di-share. Nah, mungkin ada satu pertanyaan untuk mengendali situasi. Jadi setahu saya bahwa peserta saya itu dengan kondisi kesehatannya yang berbeda. Jadi sementara kegiatan kita ini punya target waktu. Bagaimana misalnya di dalam proses itu ada petugas kita yang mungkin kesehatannya terganggu, sehingga dari target itu yang bersangkutan ini tidak memenuhi sesuai dengan yang distandarkan. Kira-kira cara menyikapinya seperti apa? Dengan harapan bahwa peserta ini kan sakit ini kan bukan beliau yang bersangkutan buat atau apa, tapi itu menyikapinya bagaimana? Makasih Pak. Baik, terima kasih banyak. Pertanyaan bagus. Jadi Bapak Ibu mentor, mereka di Kupang itu bangun jam 5 pagi. Untuk sehat Bapak. Mereka dipersiapkan begitu. Ya, jadi kami juga dari Kupang mewanti-wanti juga jaga kesehatan terus. Ya. Kita tidak berharap sakit. Ya, jadi kalau memang ada kondisi seperti itu, Bapak mentor, bebankan mereka yang tidak membuat aktivitas fisiknya terlalu banyak. Misalnya administratif, tolong ini di file ya, terus masukkan di misalnya di ini kita bicara tentang administrasi umumnya ya,
Jadi misalnya tugaskan ini tolong di filing. Nah, tinggal Bapak membuat penugasan, membuat filing apa, mengarsipkan apa, ini tugas pengarsipan itu melakukan pengarsipan dari tanggal berapa sampai tanggal berapa, produknya apa, nah tulis Bapak tanda tangan. Yang bersangkutan melakukan tugas itu. Atau membuat, tolong buatkan, kebetulan sama mentinya apa Pak tugasnya? Menti atau peserta macam sebagai apa? Oh ya, salah satu saja Pak. Minimal 3. Satu 2. Beliau harus yang bersangkutan harus melakukan penyuluhan yang harus bertemu dengan keluarga pasien. Ya, Tapi karena kondisi tadi, beliau ini tidak sempat ketemu. ya, ya. Kalau Oke. memang ada saran seperti tadi, kita bisa menyesuaikan dengan Bisa. kondisi. Bisa, misalnya tugasnya menyuluh. Ya, karena mungkin keterbatasan fisik tadi, kamu buat SAP ya, satuan acara penyuluhan selesai. Dia tidak menyuluh tapi membuat SAP-nya. Itu satu tugas Pak, satu nilai. Terus misalnya satuan acara penyuluhan kan banyak. Misalnya penyuluhan tentang A, tentang B, tentang C, nah itu 3. Produknya 3. Buat mereka bisa semua. Mereka ahli ya, supaya mereka lebih terampil. Itu produk. Jadi tidak membutuhkan fisik tapi dia duduk nanti buat desain. Terima kasih. Ya, sama-sama. Seperti itu, Bapak Ibu mentor. Ya, supaya mereka terampil untuk membackup Bapak Ibu. Sesewaktu Bapak Ibu minta juga di backup, tolong buatkan sambutan atau membuatkan bahan karena saya akan presentasi di dinas kesehatan. Misalnya ya, mereka siap, mereka tahu. Ya, jadi tugas kan mereka. Seperti itu. Ya, silakan. Terima kasih, selamat siang untuk kita semua. Selamat siang. Nah, saya dari Dinas PUPR Ya. P Kabupaten Ngada Ya. terkait dengan bahasan kita kali ini, ada yang saya tanyakan apakah tidak tumpang tindih dari tadi katanya minimal tugas 3, sementara untuk aktualisasi ini Ya. di tahapan untuk peserta yang saya bimbing ini ada 6 tahapan yang harus dia buat. Pembuatan website, pemanfaatan tata ruang. Ya. Nah, jadi ini mungkin yang saya tanyakan, kalau harus dibebani lagi dengan tugas ini, karena di tahapan untuk pembuatan website ini, saya lihat langkah-langkahnya sangat cukup Ya. kompleks. Nah, seperti itu mungkin saya kembali. Baik, terima kasih banyak. Tidak apa-apa, Bapak mentor. Nanti bisa diinsersi, ya strateginya begitu diinsersi. Misalnya dia dibuat apa aplikasinya, buatkan apa yang belum ada di aktualisasi. Bisa. Mana mentinya mana Bapak? Mana? Ya, Anda membuat apa? Ya, tahapannya apa saja? Ya, Baik Pak, tahapan saya ada 6 kegiatan, ya, di mana masing-masing kegiatan ada tahapannya, ada 6 tahapan, ada yang 3 tahapan jadi berbeda sesuai dengan kegiatan. Yang pertama itu kegiatan saya itu pembuatan website, oke, perancangan website. oke, Yang kedua adalah penyiapan informasi dan data yang akan diunggah ke dalam website itu sendiri. oke, Yang ketiga yaitu kegiatan penginputan data, Iya, penginputan data dalam website. oke, Dan yang berikutnya yaitu sosialisasi dan launching dari website itu sendiri. oke. Dan yang terakhir yaitu evaluasi. Evaluasi. Nah, Bapak boleh menugaskan untuk menginsersi tugas-tugas tadi, Pak. Misalnya dalam pembuat di situ Anda membuat SOP-nya atau membuat tata cara untuk menginput data ke Ya, dalam sekalian dengan SOP-nya juga. sudah ada itu. Iya, Pak. Ya. Terus kemudian ada juga misalnya seperti Anda sosialisasi ke siapa? Nanti ada dua Di internal. dua jenis yaitu Di di internal. internal dengan pemohon Pak. Ya. Pemohon. Dalam hal ini yaitu mereka yang ingin meminta izin terkait dengan pemanfaatan lahan Pak. Iya. Nah, itu bisa diinsersi di situ nanti Bapak mentor. Misalnya pembuatan bahan PowerPoint-nya. Karena yang mensosialisasinya itu bukan Anda kan? Pimpinan kan?
atau ada teknisnya? Saya Ya. juga Pak. Tapi pimpinan juga ada kan? Iya, Pak. Nah, bagian itu yang bahannya dibuatkan Anda Baik, untuk pimpinan. baik. Nah, seperti itu Pak caranya. Ya, seperti itu. Jadi ada uji coba juga, ada uji coba. Nah, ada uji coba. Nah, bisa ditambahkan di fase-fase itu Pak, di sisi ya, bisa. Ya. Ya, seperti itu. Nah, ini website Pak. Jadi, boleh. Buku manualnya ada nanti kamu buat. Nah, buatkan kalau belum Pak. Buku manualnya mengoperasikan website itu, adminnya. Nah, itu tambahan karena di tahapannya belum ada. Seperti itu produknya. Jadi nanti bisa didiskusikan, ya Bapak Ibu mentor bisa didiskusikan dengan peserta laksana, ya mana yang bisa diinsersi dan itu menjadi bagian teknis substantif. Terima kasih. Ada lagi? Ya, silakan Bu. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Selamat pagi menjelang siang semua. Ya. Ini sekedar saya meminta solusi Pak. Ya. Kira-kira solusi apa yang bisa Bapak bantu? Kita saling membantu atau saling mengisi. Ya. Sebagai peserta laksar anak-anak didik saya, artinya mereka punya tugas jelas uraian tuh menurut bidang yang saya tangani. Ya. Tapi ketika dalam perjalanan waktu ada tugas lain yang diberikan selain uraian tugas yang mereka harus keluar dari uraian tugas yang sebenarnya. Artinya mungkin sebagai pembantu bendahara atau dan lain sebagainya yang diiskakan yang jelas oleh atasan saya. Apakah tugas mereka itu tetap menjadi penilaian dari saya ataukah seperti apa? Saya minta penjelasan atau solusinya Bapak. Terima kasih, saya kembalikan. Baik, terima kasih banyak. Sementara mereka mengikuti laksar itu dibebas tugaskan. Ada suratnya dari kami supaya mereka concern untuk mengerjakan aktualisasi. Artinya selama menjadi peserta mereka masih ada uraian tugas yang saya di bawah pimpinan saya, di bawah mentor saya. Iya, betul. Oh, ya. Makasih Pak. Ya, seperti itu. Jadi jangan ditugaskan dulu di luar dari proses laksar ini. Oke Pak. Supaya mereka terkonsentrasi untuk menyelesaikan itu. Karena sekarang mereka ini statusnya masih peserta laksar, Bapak Ibu. Ya, Pak. Ya. Jadi mereka sekarang melakukan namanya off class. Off class. Nanti on classnya di Kupang. Jadi sekarang off classnya praktek 1 bulan. Seperti itu. Ya. Lalu siapa yang membimbing? Nah, makanya tadi saya bilang Bapak Ibu mentor itu sama dengan saya. Pada saat off class, Bapak Ibu itu menjadi pembimbingnya, menjadi mentor. Nanti kembali ke Kupang, kembali lagi tugasnya ke saya yang sebagai coachnya, seperti itu. Jadi ya, uraian tugasnya tetap dengan ilmunya, tambahan-tambahan tugasnya itu diusahakan dihilangkan sampai yang bersangkutan menyelesaikan laksar. Supaya fokus. Ya. Nah, untuk kompetensi teknis aktif ini silakan ditambahkan yang belum ada di dalam aktualisasi. Boleh diinsersi tadi di sisi mana belum dibuat. Ya. Jelas ya. Terima kasih. Masih ada waktu Bapak Ibu. Kita masih sekitar 23 menit. Silakan. Ya. Saya dari Isna. Ya. Kami aktualisasinya kan Ya. lapangan. Ya. Tapi kalau saya lihat dari dua yang Administratif dan sudah banyak sekali nih. Nah, suatu saat nanti teman-teman saya nanti akan menggantikan kita RKA misalkan, Ya. Ranger misalkan. Ya. Ketika kalau diberi yang ini, saya sendiri kalau dilihat tadi belum. Ya. Apalagi teman-teman saya yakin bakal belajar soal nomenklatur dari program dan kegiatan sampai dengan kegiatan. Kita kan menggunakan dari misalkan kalau diminta untuk bikin RKA, suatu saat pas mereka akan buat itu. Tapi dengan dia yang dari yang umum dengan substansial sebanyak aku tidak tahu. Hampir sama dari 4 tahun tadi saya tidak mengenal teman saya waktu aktualisasi. Ya. Sehingga saya berpikir karena saya merasa bahwa buat itu benar. Ya. Ya, sehingga tadi soalnya batas tidak ke atas yang berapa Ya. yang bisa. Ya.
Baik, terima kasih banyak. Jadi seperti itu jawabannya tidak jauh berbeda dengan pertanyaan tadi. Jadi Bapak Ibu mentor boleh menginsersi dengan kemampuan atau waktu yang ada, yang bisa. Jadi kalau membuat RKA, ya rencana kerja anggaran memang panjang Pak. Ya. Tapi Bapak bisa simplifikasi. Misalnya contohnya apa? Dia penyuluh Pak ya. Ya. Nah, pengawas mutu pakan misalnya, ya kan? Pengawas mutu pakan mana ahlinya? Mana? Nah, pengawas mutu pakan ya. Nah, apa yang Anda kerjakan? Pengawas sebagai pengawas mutu pakan. Jadi saya mengawasi pakan yang ada di dalam kota Bejawa. Selain itu juga di dalam urai tugas saya menyiapkan ketersediaan bibit, lalu saya menganalisis pakan di daerah atau wilayah tertentu, lalu saya juga mengawasi terkait dengan pengolahan pakan di wilayah. Di aktualisasi ada yang bagian itu. Yang mana yang pembuatan pakan. Nah, yang belum bisa ditugaskan. Ya, bisa. Itu ahli Pak, itu ahlinya Pak. Ya, ini IP-nya 3 Pak. 3, berapa? Ya, 3,8. Ini tidak salah Pak Kaban merekrut. Ini cum laude Pak. Ya, jadi kerjaan yang begitu mudah mereka itu. Pak Kaban saya apresiasi. Mereka ini alumni yang luar biasa. 3,8 Pak IP-nya Pak. Itu cum laude Pak. Jadi silakan ditugaskan. Bisa Pak. Tadi misalnya deskripsi saja Pak. Tolong membuat proses pembibitan seperti apa satu tugas. Nah, apa dulu? Produk apa misalnya, pakan apa? Nah, silakan Pak. Jadi misalnya pakannya ada 4 jenis, 3 jenis, ya. Nah, itu 4 tugas sudah. Nah, seperti itu. Apa saja jenis pakannya? Apa? Pengolahannya Pak. Ya, pengolahannya, jenis pakannya. Untuk pembibitan tadi. Apa? Tadi untuk pelatihan ini saya pakai silase Pak. Silase, ya. Ada yang produk lain lagi. Produk lain, ada amonias jerami. Nah, itu ada jerami, ada. Nah, itu Bang. Tugaskan tadi dalam bentuk tulisan. Nah, cukup Pak, itu 2 halaman, 3 halaman. Seperti itu tekniknya. Ya, saya kira itu tidak membebani, tapi mereka semakin ahli. Tujuannya itu, mereka semakin kompeten. Oh, Bapak, silakan. Baik, terima kasih. Selamat siang. Saya dari Lingkungan hidup. Ya. Saya menyambung untuk 2 pertanyaan dari Pak ini. Ya. Dan saya pertanyakan mengenai tugas. Tugas tadi ada 3. Ada 4 dan seterusnya. Ya. Dan saya mau pertanyakan apakah tugasnya itu per hari, per minggu atau 1 periode selama kita melaksanakan kegiatan ini? Ya. Nah itu mungkin kalau jelas loh. Ya. Dan sampai kita dengarkan terus hari ternyata. Terima kasih. Ya, boleh Pak. Strateginya Bapak mentor bisa menugaskan. Karena ada aktualisasi yang sementara berjalan. Nah nanti dicari jedanya Pak. Silakan. Dengan pekerjaannya. Seperti tadi yang saya contohkan. Ibu bertanya tadi, bisa 1 kali Pak? Jadi ada 5 atau 6 kegiatan. Silahkan mereka mengisinya lewat mana? Waktu mereka sesuaikan. Yang penting produknya kirim ke saya untuk saya lihat dan saya memberikan penilaian. Misalnya ada 7 kegiatan tadi Pak. Nah, 7 itu sudah 8 itu nilainya Pak. Ya, ya misalnya kegiatan 1 tadi membuat apa tadi? Pakan, jerami atau misalnya contohnya. Kalau Bapak di KLH apa? Analis ya Pak? Ya, mereka yang mengenai diangkat dulu mengenai ini Pak, maksudnya kesadaran pelaku usaha itu tentang memiliki izin untuk membuat laporan. Oh ya, karena setiap di triwulan itu harus melaporkan kegiatannya. Oh iya. Limbah ini Pak, maksudnya berkaitan dengan bukan mengenai izin lingkungan. Oh izin lingkungan ya. Ya. Wajib Pak, mereka melaporkan setiap. Ya, nah itu nanti diaktualisasinya apa yang dibuat dulu, dilihat Pak. Kemudian apa yang kita bisa insersi dengan penugasan untuk melengkapi tadi izin lingkungan misalnya. Boleh Pak. Seperti itu. Nah, saya boleh tahu mana
Anda membuat apa? Aktualisasinya? Ya. Ya. Sosialisasi ya. Oke. Nah, kalau mau membuat laporan, apa yang dibuat oleh masyarakat yang akan melapor? Anda menyiapkan itu di aktualisasinya ada tidak? Oke. Ya, oke, Mas Yonan. Ya. Oke. Tapi form-form laporannya sudah ada. Kemudian alur kerja melaporkan sudah ada. Ya, kalau saya ingin melapor, saya harus melapor seperti apa? Ada itu. Nah, kalau belum ada, itu tugasnya apa? Salah satu contohnya begitu. Cara melapor, tata cara melapor, bikin bagian alur laporan. Bisa kan? Nanti salah satu pasti tugasnya. Supaya lengkap. Kalau rakyat mau melapor, rakyat itu tertib sebenarnya. Tapi kita pelayan publik kadang-kadang tidak memberikan rambu-rambu. Saya harus melapor ke siapa? Kepada siapa? Cara melapornya bagaimana? Apa yang saya laporkan? Nah, kalau Anda dari sisi sosialisasinya, saya sudah paham, katakanlah saya masyarakat, saya mau action, mau melapor, nah, ada fasilitas untuk melapor? SOP-nya. Ya, SOP-nya. Itu tugas kan. Buatkan SOP. SOP melapor. SOP kalau kena denda misalnya, atau kena teguran. Ada. Ya kan, harus ada SOP teguran, SOP memberikan apresiasi kalau melapor dengan baik, itu ada standarnya. Kalau belum, buat. Nah, ada 3 tugas lah. Memperkuat aktualisasi. Ya, seperti itu, Bapak Ibu Mentor. Ya, nanti mereka akan menjadi lebih baik, ya, lebih baik dari kita. Ya, mereka akan menjadi PNS yang betul-betul siap melaksanakan tugas-tugas. Demikian, Bapak Ibu Mentor, terkait dengan PKTBT. Oh ya, silakan. Baik, selamat siang untuk kita semua. Terima kasih atas penjelasan. Saya pikir terkait dengan prosedur dan tata cara penilaian, kami sudah sangat paham. Sebentar mungkin format penilaian akan di-share kepada kami selaku mentor. Namun pada kesempatan ini juga perlu ditegaskan bahwa teman-teman CPNS diberikan ruang untuk berkreasi. Tidak hanya melakukan rutinitas semata, tetapi teman-teman mungkin juga bahasa saya dituntut untuk memberikan sesuatu hal baru yang berdampak pada perkembangan organisasi. Tidak menutup kemungkinan juga teman-teman bisa melakukan penemuan baru, menciptakan aplikasi-aplikasi baru yang nantinya bisa berdampak pada perkembangan organisasi dari. Nah, yang terakhir, mungkin untuk proses aktualisasi ini, teman-teman juga perlu mendokumentasikan ini secara baik, ada bukti video atau fotonya. Sekian, terima kasih. Baik, terima kasih banyak masukannya. Jadi untuk PKTBT, untuk peserta lacak itu tidak jauh berbeda dengan aktualisasinya. Ya, bukti-bukti fisiknya dikumpulkan, diberikan ke mentor, mentor approve, mentor memberi penilaian. Misalnya Bapak 1 orang saja ya, 3 misalnya, nah 3, 1 jepretan 3 orang, kemudian nanti dikumpulkan ke Bapak Kaban. Nanti timnya Bapak Kaban itu ada yang menilai untuk merekap semua Bapak Ibu peserta lacak. Terus kemudian dikirim ke kami di provinsi, ya, untuk kemudian kami gabungkan dengan penilaian akhir. Ya, sehingga pada saat evaluasi akhir, PKTBT 20% itu menyumbang ya prestasi Bapak Ibu sekalian dalam proses lacak. Itu mekanismenya. Jadi Bapak Ibu mentor, KTA-nya, kompetensi teknis administrasinya berapa? Oh, nilainya sekian, 80 katakan dengan buktinya terlampir. Kemudian pengembangan kompetensi teknis substantifnya, misalnya 3 tugas tadi 80 ya, terpenuhi, lampirkan, nilainya masukkan, tanda tangan, kemudian diserahkan ke BKD.
diserahkan resmi pakai surat pengantar. Nanti teman-teman dari PKD melalui Bapak Aban timnya akan mengolahnya, digabung nilainya per angkatan dan kemudian akan dikirim ke kami di provinsi untuk kami gabungkan dengan nilai lainnya. Ya, sehingga total akhir penilaian 50 dari aktualisasi, 20 dari PKTBT, dan 30 dari disiplin dan evaluasi akademik, 100% semuanya masuk dengan baik dan tertib dan kita bisa bertanggungjawabkan dengan baik. Ya, seperti itu. Itu, Bapak Ibu, kalau masih ada lagi, dengan senang hati saya bisa membantu. Saya sampai besok yang peserta WhatsApp juga, kalau ada aktualisasinya yang ingin disampaikan, boleh. Ya, saya bisa memfasilitasi. Ya, ada kesulitan apa, silakan disampaikan. Ya. Nanti strateginya Bapak Ibu mentor boleh berkolaborasi dengan para mentinya, ya, boleh bergening. Karena saya lihat tadi para mentor juga kasihan, tugasnya banyak, tapi boleh. Anda mau ditugaskan apa? Silakan beri penawaran, boleh. Tugas yang mana? Apa? Boleh. Ya. Tapi yang tadi memperkuat kompetensi teknisnya. Dia ahli di bidang pakan ya, tugas-tugas tentang pakan. Dia ahli tentang lingkungan tadi. Ya, tentang lingkungan ditugaskan ya. Namanya juga pengembangan kompetensi teknis. Jadi, lebih ke sana. Baik, Bapak Ibu sekalian. Cukup? Pas ya. Terima kasih banyak. Terima kasih, kita tepuk tangan Pak Willy dulu. Yang kedua, kesimpulan tepuk tangan saya. Ayah rasa masih ingat kan? Kamu punya setelah semua saya minta yang satu kelas, satu kelas, satu angkatan. Ya, ya. 21.